Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, di sini kami ingin memaparkan usulan program Matching Fund 2023 dari tim kami yang berjudul Optimalisasi Kualitas Pupuk Hayati Cair melalui Rancang Bangun Automasi Kendali dan Monitoring berbasis IoT dalam mendukung era digital 5.0. Ya, di sini kami ada 6 anggota, ada Ibu Dia, saya sendiri, ada Ibu Canggih, Nailul Mahfiro, Ibu Yesita Puspaningrum, Ibu Miftahul Husna, Pak Purbowo, dan Bapak Primadi Erlangga. Dengan mitra yaitu dari PT Bina Agrosiwi Mandiri. Jadi kami di sini ada mempunyai reka cipta AKM 23.5.0, di mana AKM sendiri ini adalah automasi kendali monitoring yang didesain atau ya direncanakan pada tahun 2023 di era digital 5.0 begitu. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa rumusan masalah ya, ada dua, di mana yang pertama adalah adanya teknologi dari mitra kami, yaitu teknologi produksi masih manual dan juga teknologi pengemasan belum sesuai dengan standar kemasan. Ya, untuk teknologi produksi masih manual ini, di mana mitra kami ini sebagian besar produksinya itu masih melibatkan tenaga manusia, jadi masih konvensional. Ya, perlu adanya otomasi kendali yang dapat mendukung proses produksi sehingga produk yang dihasilkan itu dapat tidak homogen. Kemudian yang kedua yaitu teknologi pengemasan ini belum sesuai dengan standar kemasan, di mana pada perusahaan ini produknya itu berupa pupuk hayati cair yang dikemas dalam botol coklat dan transparan yang dapat mengalami penggembungan pada kemasan produk sehingga tidak aman dalam pendistribusian saat diterima oleh penggunanya juga tidak aman seperti itu. Dan juga di sini ada urgensi dalam reka cipta kami, yaitu yang pertama adanya kegagalan pendistribusian yang tinggi yang menyebabkan kemasan rusak sehingga berimplikasi pada penurunan profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu kualitas produk tidak konsisten. Hal ini efektivitas penggunaan pupuk cair hayati tidak optimal sehingga berpotensi pada penurunan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi ketika pupuk hayati cair ini diaplikasikan tidak optimal, maka akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan tanaman itu. Seperti itu. Kemudian di sini ada inovasi iptek yang kami tawarkan, yaitu yang pertama adalah ada hardware, ada software, dan ada di kemasannya. Yang pertama dari hardware sendiri, ini ada berupa sensor Arduino, ada sensor turbidity, dan sensor ultrasonik yang mengendalikan kekeruhan. Di sini pengendalian kualitas dengan sensor TDS meter itu berperan dalam nilai nutrisinya. Kemudian pengendalian pH dengan sensor pH dan sensor DS18B20 ini untuk pengendalian suhu sendiri. Kemudian untuk bagian kedua yaitu software, ada Arduino ATmega 2560 yang merupakan pusat kontrol dari semua komponen. Sehingga data yang akan dikirim itu dapat secara wireless dan ditampilkan dalam web monitoring. Seperti itu. Kemudian untuk kemasan sendiri, kemasan yang akan kami ajukan untuk perbaikan yaitu bahan dan warna kemasan ini nantinya akan diganti menjadi warna putih non-transparan sehingga akan meminimalisir terjadinya penggembungan. Dan juga ada QR code, ini sebagai informasi bagi pengguna pupuknya nanti. Ya, nanti bisa terhubung dengan website dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Seperti itu. Nah, di sini dari mitra sendiri itu butuh untuk peningkatan kualitas produknya, pupuknya sendiri. Di sini ada dua yang akan kita perbaiki programnya, yaitu ada di proses produksi dan di sisi kemasannya.
Di proses produksi ini akan menggunakan dua komponen, yaitu di hardware sama software, di mana hardware dan software ini menjadi satu kesatuan. Hardware sendiri di sini ada komponennya, pokoknya itu ada 6 ya, ada 6 pokok komponen, yaitu ada sensor Arduino yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, ada sensor turbidity, ada sensor ultrasonik, sensor TDS meter, sensor suhu serta sensor pH. Ya, jadi di sini adanya hardware ini akan memberikan apa ya, automasi ya, ada automasi, jadi tidak konvensional seperti itu. Yang dimana nanti softwarenya itu akan mendukung kinerja dari hardware, di mana nanti software ini adalah Arduino, ada Arduino Atmega 2560 yang merupakan pusat kontrol dari semua komponen. Yang nantinya data itu akan dikirim secara wireless dan ditampilkan dalam web monitoring. Nah, dalam hal ini bisa divisualisasikan, dikontrol melalui smartphone atau komputer, begitu. Sehingga adanya monitoring ini lewat dari smartphone dan komputer bisa dikendalikan, bisa dimonitoring produksi pupuknya secara optimal. Jadi meminimalisir terjadinya adanya permasalahan yang ada seperti itu. Jadi bisa meningkatkan kualitas produk dari pupuk hayati cair tersebut. Untuk selanjutnya, di sini dari program yang kami ajukan ada dampak dan manfaat. Ada 3 poin penting di sini, yaitu dari PT sendiri, perguruan tinggi, ada mitra, dan ada masyarakat. Ya, sebagai pengguna ya, mitra dan masyarakat ini, yaitu yang dari PT itu dapat meningkatkan keterbukaan dan respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya mengatasi permasalahan di bidang agroindustri, terutama pada teknologi automasi kendali berbasis IoT. Ya, ini juga mendukung era digital ya, 5.0. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dasar, dan teknis untuk mengadaptasi pembuatan teknologi baru di era 5.0 dalam bidang pertanian. Kemudian untuk mitra sendiri, dampak dan manfaatnya yaitu aset intangible, yaitu mitra bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HKI dan peningkatan goodwill perusahaan. Kemudian dapat meningkatkan kualitas produk perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan profit perusahaan. Dan juga aset tangible juga bisa ditingkatkan dengan bertambahnya pendapatan perusahaan yang merupakan dampak dari kualitas produk yang juga dapat meningkat. Kemudian dari sisi masyarakat sendiri, dampak dan manfaat yang dapat diperoleh dari program ini, yaitu masyarakat sebagai pengguna dari produk yang dihasilkan ini bisa memperoleh produk dengan kualitas yang lebih optimal yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanamannya nanti. Kemudian produk dengan kualitas yang lebih baik juga dapat meningkatkan manfaat yang dapat didapatkan dari masyarakat sebagai konsumen pupuk hayati cair tentunya ya. Kemudian keamanan produk yang diterima oleh masyarakat lebih terjamin sehingga tidak akan dirugikan. Jadi meminimalisir untuk terjadinya kerugian ketika sudah diterima oleh masyarakat atau sebagai pengguna. Seperti itu. Demikian pemaparan dari tim kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.